Udah nih. Udah record. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas besar teori probabilitas yang berjudul Analisis Probabilitas Kebiasaan Membaca Buku pada Mahasiswa Teknik Logistik Angkatan 2025 melalui pendekatan distribusi binomial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Putri Safa Zahra dengan NIM 108062500021. Dan saya Sultan Ali Firdaus dengan NIM 108062505002. Ya, saya Muhammad Kevin Almawadia dengan NIM 1080250008. Baik, jadi di poin pertama yaitu tentang pengertian distribusi binomial. Apa itu distribusi binomial? Distribusi binomial adalah fungsi distribusi peluang yang berasal dari proses Bernoulli. Proses ini merupakan sebuah eksperimen statistika yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Satu, terdiri dari n kali pengulangan percobaan. Dua, setiap percobaan hanya memiliki dua macam outcome hasil, yaitu sukses dan gagal. Untuk yang ketiga, peluang sukses dilambangkan dengan P dan nilainya selalu konstan atau tetap. Dari satu percobaan ke percobaan berikutnya. Untuk peluang gagal dilambangkan dengan Q, di mana Q sama dengan satu min P. Untuk yang empat adalah pengulangan percobaan bersifat bebas atau independen. Satu sama lain, eksperimen dengan satu pengembalian. Untuk fungsi distribusi peluang binomial untuk mendapatkan X sebuah sukses dari N kali eksperimen dinyatakan dengan rumus sebagai berikut yaitu Px sama dengan Bx n, P sama dengan N per X, P pangkat X, dan Q pangkat N min X. Dengan X sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan N, dan 0 lebih kecil dari P lebih kecil dari 1. Lanjut untuk contohnya, ada soal peluang sebuah komponen mobil tidak rusak ketika dijatuhkan adalah seperempat apabila diambil sampai acak sebanyak 4 komponen. Hitunglah berapa peluang ada dua komponen yang tidak rusak dan berapa nilai mea dan variasinya. Untuk penyelesaiannya, kita menghitung peluang dan rumus yang tadi langsung disubstitusikan saja. Dengan B, 2 4 1/4 sama dengan 4 per 1, 1/4 pangkat 2, 3 per 4, 4 pangkat 4 min 2. Kalau dihitung saja sampai hasilnya 0,211. Untuk menghitung rata-rata atau mean, rumus B sama dengan 4 kali 1/4 sama dengan 1. Untuk variasinya yaitu menggunakan rumusnya tadi, dihitung 4 kali 1/4 kali 3/4 sama dengan 3/4. Kemudian, kami dari kelompok 9 melakukan eksperimen acak dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa teknik logistik angkatan 2025. Dari hasil eksperimen tersebut, diperoleh data dari 30 responden aktif yang dipilih secara acak. Berdasarkan kuesioner yang mengukur kebiasaan membaca buku non-kuliah minimal 1 jam dalam seminggu, diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, peluang seorang mahasiswa gemar membaca dilambangkan dengan P itu 0,57. Dan yang kedua adalah peluang seorang mahasiswa tidak gemar membaca dilambangkan dengan Q sama dengan 0,43. Kemudian untuk analisis probabilitas, di sini kami menggunakan distribusi binomial. Eksperimen ini memenuhi syarat proses Bernoulli karena bersifat independen, dilakukan dalam N sama dengan 30 dan menghasilkan dua kemungkinan, ya atau tidak, sehingga menghasilkan rumus sebagai berikut. Fx sama dengan Px sama dengan X kecil sama dengan 30 per X dikali 0,57 pangkat X dikali 0,43 pangkat 30 dikurang X. Kemudian untuk perhitungannya, untuk mengetahui berapa besar peluang acak, kita menemukan tepat 17 orang mahasiswa yang suka membaca dari total 30 orang sampel di bawah model distribusi berikut ini. Px sama dengan 17 sama dengan 30 per 7
dikali 0,57 pangkat 17 dikali 0,43 pangkat 13. 13 ini didapat dari 30 dikurangi 17. Kemudian untuk nilai kombinasinya berupa 30 per 17 sama dengan 30 faktorial per 17 faktorial dikali 13 faktorial menghasilkan 119.759.850. Maka kita kalikan dengan 0,00732 dikali dengan 0,0000163. Maaf, di situ saya kurang lengkap dalam penulisannya dan menghasilkan 0,1428. Peluang ditemukannya tepat 17 mahasiswa teknik logistik angkatan 2025 yang memiliki kebiasaan membaca dari pengambilan 30 sampel secara acak adalah sebesar 14,28%. Oke, kemudian untuk perhitungan mean dan variansi. Di sini kita tinggal memasukkan nilainya pada rumus. Jika mean memiliki rumus N kali P, sehingga 30 dikali 0,57 hasilnya 17,1, mendekati hasil real lapangan yaitu 17 orang. Kemudian untuk variansinya, di sini rumusnya adalah N dikali P dikali Q. Maka tinggal dimasukkan nilainya berupa 30 dikali 0,57 dikali 0,43 sama dengan 7.353. Jadi untuk poin kesimpulan atau poin terakhir, di sini kita mendapatkan kesimpulan distribusi binomial terbukti representatif untuk menganalisis kebiasaan membaca mahasiswa teknik logistik angkatan 2025. Dengan nilai mean hasil perhitungan 17,1 yang sangat mendekati data aktual. Dari 30 responden, 57% 17 mahasiswa rutin membaca buku minimal 1 jam per minggu. Sedangkan yang 43% adalah 13 mahasiswa tidak rutin. Mahasiswa lebih menyukai bacaan fiksi dan media digital atau e-book. Sementara itu, hambatan utama membaca adalah tingginya penggunaan hiburan digital dan keterbatasan waktu kuliah. Jadi kebiasaan membaca perlu ditingkatkan karena berkorelasi positif terhadap pemahaman materi dan prestasi akademik mahasiswa. Jadi sekian itu saja dari kelompok 9. Bila ada salah kata kita mohon maaf sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 9 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.